Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Felisa Ilfatihah dengan NIM 12501245 dari kelas 1H PAI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasruddin John Buaton, Prodi Pendidikan Agama Islam, NIM 12501239. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarul Fatur Rahman. Di sini saya akan menjelaskan poin yang pertama, yaitu adalah sejarah dan konsep berobat kampung. Tradisi berobat kampung telah ada jauh sebelum pengaruh luar masuk ke dalam Borneo. Masyarakat Dayak dan Melayu Kalimantan, penyakit tidak hanya dipandang sebagai gangguan fisik semata. Seringkali penyakit ini biasa diyakini sebagai ketidakseimbangannya antara manusia dan alam, gangguan makhluk halus, serta pelanggaran terhadap adat yang berlaku. Oleh karena itu, proses ini menyembuhkan tidak hanya difokuskan pada tubuh saja, tapi pemulihan harmoni antara manusia, alam, dunia spiritual. Inilah sebabnya mengapa berobat kampung sering melibatkan ritual tertentu, doa, serta simbol-simbol adat. Seiring masuknya Islam ke Borneo sekitar abad ke-16 melalui jalur perdagangan dan dakwah, tradisi ini mengalami perubahan yang cukup signifikan. Unsur-unsur animisme dan dinamisme perlahan mulai digantikan atau disesuaikan dengan ajaran Islam melalui ayat Al-Quran. Zikir digunakan dalam praktik pengobatan kampung. Proses ini menunjukkan adanya akulturasi budaya di mana Islam tidak semerta-merta menghapus tradisi lokal, tapi mengarahkan agar selaras dengan nilai tauhid. Meski demikian, di beberapa daerah pedalaman, unsur tradisi lama seperti ini, ritual adat masih tetap menandakan atau bisa kita jumpai. Nah, yang kedua, B. Praktik dan tradisi berobat kampung. Praktik berobat kampung di Borneo sangat beragam, tergantung latar belakang etnis, lingkungan, keyakinan masyarakat setempat. Yang pertama adalah penggunaan ramuan herbal, yang dimana Borneo ini kaya akan alamnya. Jadi masyarakat tersebut mengambil keuntungan dari hal tersebut dengan menggunakan ramuan-ramuan herbal untuk menyembuhkan penyakit. Yang kedua adalah pengobatan dengan doa dan jampi-jampi. Sebelum Islam datang, masyarakat Borneo itu menggunakan jampi-jampi seperti mantra-mantra. Nah, setelah Islam datang, masyarakat Borneo pun menggunakan ayat Al-Quran, Al-Fatihah, ayat kursi. Nah, serta doa-doa penyembuhan praktik ini disebut dengan ruqyah syar'iyah, yang menekankan bahwa kesembuhan itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah ritual spiritual dan adat. Dalam beberapa komunitas, pengobatan dilakukan secara kolektif. Pasien biasanya dikelilingi keluarga, sementara dukun atau tokoh adat membacakan doa sambil menggunakan media seperti air, minyak. Kadang ritual ini diiringi musik tradisional atau nyanyian khas daerah sebagai penguat suasana spiritual. Yang keempat adalah simbol dan media pengobatan, yaitu ada air putih, garam, minyak kelapa, dan kain kuning sering digunakan sebagai perantara penolak energi negatif. Yang kelima adalah upacara adat khusus pada masa lalu. Praktik ini kadang melibatkan sesajen sebagai bentuk penghormatan kepada roh tertentu. Namun seiringnya meningkatnya pemahaman keislaman, praktik ini mulai ditinggalkan karena dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan berobat kampung dengan Islam. Nah, masuknya Islam membawa perubahan mendasar dalam praktik berobat kampung. Di dalam Islam, sakit ini dipandang sebagai ujian dan obatnya hanyalah perantara. Kesembuhan sejati sepenuhnya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Integratis Islam dalam berobat kampung ini terlihat melalui beberapa aspek utama seperti penggunaan ruqyah, syariah, dan doa-doa Nabi yang bersumber dari hadisnya, serta penegasan tauhid sebagai landasan utama pengobatan. Penyembuhan tidak lagi dikaitkan dengan kekuatan roh leluhur,
melainkan dengan kehendak Allah. Namun demikian, sebagian ulama dari tokoh agama masih mengkritik praktik-praktik tertentu yang dianggap belum sepenuhnya sesuai dengan syariat, seperti penggunaan jimat atau ritual mistis. Dan perdebatan ini menunjukkan adanya dinamika antara upaya pelestarian budaya dan pemurnian ajaran agama. Terus kita lanjut ke pandangan masyarakat terhadap berobat kampung. Nah, pandangan masyarakat terhadap berobat kampung ini sangat beragam. Ada yang memandangnya seperti secara positif, sebagian warisan dan budaya dan alternatif pengobatan, terutama di daerah yang sulit dijangkau atau fasilitas modernnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang pandangan masyarakat terhadap berobat kampung. Pandangan masyarakat terhadap berobat kampung ini sangat beragam. Ada yang memandangnya secara positif sebagai warisan budaya dan alternatif pengobatan, terutama di daerah yang sulit dijangkau fasilitas kesehatan modernnya. Nah, tradisi ini juga dinilai mampu memperkuatkan solidaritas sosial karena melibatkan keluarga dan masyarakat sekitar. Di sisi lain, ada juga yang menolak praktik ini karena dianggap mengandung unsur syirik atau tidak ilmiah. Kelompok ini lebih mempercayai pengobatan medis modern. Sementara sebagian masyarakat mengambil sikap netral gitu dan adaptif dengan menggabungkan pengobatan tradisi dan medis modern ini. Mereka berobat ke puskesmas atau rumah sakit, tetapi tetap melakukan berobat kampung untuk mendapatkan ketenangan batin. Relevansi berobat kampung di era modern. Mungkin kita bisa tahu di era modern sekarang ini, berobat kampung tidak lagi menjadi pilihan utama dalam pengobatan. Namun, tradisi ini tidak sepenuhnya hilang. Berobat kampung tetap bertahan sebagai simbol identitas budaya, sarana spiritual, dan pelengkap pengobatan medis. Bahkan di beberapa daerah, praktik ini mulai dikemas sebagai bagian dari wisata budaya. Meski demikian, pengembangan ini harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak menghilangkan nilai sakral dan makna spiritualnya. Sebagai kesimpulan dari penjelasan saya, berobat kampung merupakan warisan budaya masyarakat Borneo yang mencerminkan cara pandang holistik terhadap kesehatan. Tradisi ini menunjukkan bagaimana budaya lokal mampu beradaptasi dengan ajaran Islam tanpa kehilangan jati dirinya. Di tengah arus modernisasi, berobat kampung tetap memiliki nilai strategis, tidak hanya dalam aspek kesehatan tradisional, tetapi juga dalam pelestarian budaya dan penguatan identitas masyarakat Borneo. Mungkin dari kami demikian pembahasan dari kami mengenai tradisi berobat kampung. Semoga video ini dapat menambah wawasan dan memperkaya pemahaman kita tentang kearifan lokal Nusantara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.